Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih dalam edisi spesial Ramadan, kita akan lanjutkan lagi kisah kedua. Kedua kali ini adalah seorang pemuda istimewa, di mana tokoh pertama kita sudah ceritakan seorang sahabat Rasulullah, Abdurrahman bin Auf, yang sangat terkenal sekali karena kisah kedermawanannya. Dan kali ini kita akan belajar dari kisah seorang pemuda sahabat Rasulullah yang masih belia dan sangat sayang kepada orang tuanya, namun juga tetap mempertahankan keimanannya. Saya akan buka kisah sahabat yang satu ini, Sa'ad bin Abi Waqqas, dengan sebuah ayat Al-Quran, Quran Surat Luqman ayat ke-14. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Ayat ini adalah ayat Quran yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita meskipun kita berbeda pendapat. Bahkan meskipun kita berbeda keyakinan, kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam keluarga yang sangat baik, keluarga yang cukup disegani di Quraisy saat itu, dan keluarga yang juga secara harta berkecukupan. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas mempunyai sikap yang berbeda dari kebanyakan pemuda Quraisy saat itu, di mana biasanya ketika pemuda-pemuda yang tumbuh dari kalangan elit Quraisy ini menghabiskan masa mudanya dengan berbagai macam kesenangan dunia, berbagai hal, hura-hura, segala macam mereka lakukan untuk kesenangan pribadinya. Namun tidak halnya dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Justru Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak terlalu suka dengan gaya hidup pemuda, gaya hidup hedon yang saat itu dilakukan oleh para pemuda di usianya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini lebih memilih untuk lebih sering berkumpul dengan orang-orang yang lebih tua untuk menggali pengalaman dan juga untuk mengasah kemampuannya dalam memanah, mengasah skillnya. Mungkin semangat yang ini, semangat Sa'ad bin Abi Waqqas, perlu kita contoh untuk para pemuda sekarang, teman-teman, di mana di saat itu salah satu keahlian yang dibutuhkan adalah memanah. Namun kalau kita lihat di masa sekarang ini, banyak keahlian-keahlian yang bisa kita pelajari, teman-teman. Berbagai macam ilmu pengetahuan sangat terbuka lebar, apalagi di era Internet of Things. Segala informasi terbuka lebar, jadi seharusnya di zaman sekarang ini kita lebih mudah lagi untuk belajar. Dan tidak ada salahnya mencontoh sahabat satu ini, meskipun kita masih muda, tetap kita harus belajar untuk meningkatkan skill dan kemampuan yang kita miliki. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini terkenal sekali sebagai pemuda yang sangat mahir dalam memanah. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk dalam as-sabiqunal awalun, atau orang-orang pertama yang masuk Islam, orang keempat yang masuk Islam. Kita akan bacakan kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika memulai perjalanannya masuk Islam. 3 hari sebelum Sa'ad bin Abi Waqqas ini memeluk Islam, ia bermimpi. Kisah ini dituturkan langsung oleh sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas. 3 hari sebelum aku masuk Islam, aku bermimpi. Sepertinya aku tenggelam dalam berbagai kegelapan yang mencekam. Ketika aku tenggelam di kedalaman air, tiba-tiba bulan memberikan cahayanya padaku. Maka aku mengikutinya. Lalu aku melihat beberapa orang berada di depanku, telah mendahuluiku untuk merangkuh bulan tersebut. Aku melihat Zaid bin Haritsah, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar As-Siddiq. Maka kukatakan kepada mereka, sejak kapan kalian berada di sini? Mereka menjawab, 1 jam yang lalu. Selang mimpi tersebut 3 hari kemudian, Sa'ad bin Abi Waqqas mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai mengajak para keluarga dekatnya, keluarga karibnya, teman-teman dekatnya untuk memeluk agama Allah, memeluk Islam. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas tanpa ragu lagi langsung menemui Rasulullah dan menyatakan keislamannya. Setelah Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, ini ada kisah yang menarik. Ibunya mengetahui bahwa saat itu sudah memeluk agama baru yang dibawa oleh Rasulullah. Dan seketika ibunya sangat marah sekali, dan langsung menemui Sa'ad bin Abi Waqqas. Bertanya seperti ini ibunya, "Wahai Sa'ad, agama apa yang telah kau peluk?"
agama yang telah memalingkanmu dari agama yang diakini oleh ayah dan ibumu. Demi Allah, apakah kamu akan meninggalkan agamamu yang baru, atau aku akan mogok makan dan minum hingga aku meninggal dunia, sehingga hatimu tercabik-cabik bersedih dengan kematianku, dan kamu akan menyesal dengan perbuatanmu yang telah kamu lakukan, dan akhirnya manusia akan mengecammu sepanjang masa. Sang ibu tahu, karena anaknya ini sangat sayang kepada ibunya. Makanya sang ibu untuk mengalihkan Sa'ad bin Abi Waqqas kembali ke agama lamanya, maka sang ibu mengancam dengan demo mogok makan dan mogok minum. Dan hal itu benar-benar dilakukan oleh ibunya. Bahkan Sa'ad bilang, janganlah kau lakukan itu, ibu. Aku tidak akan meninggalkan agamaku karena sesuatu apapun. Tapi ibunya tetap bersikeras melakukan mogok makan dan mogok minum. Sampai beberapa lama, hingga ibunya pun itu lemah karena tidak punya tenaga. Bayangkan, jangankan makanan, minuman pun memang sengaja tidak dimasukkan ke dalam tubuh ibunya. Dan itu mengakibatkan tubuh ibunya lemah. Hingga Sa'ad bin Abi Waqqas kembali lagi menemui ibunya dan berkata seperti ini, dengan perkataan yang tetap halus. Wahai ibu, sungguh aku sangat mencintaimu, akan tetapi aku lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya. Demi Allah, jika ibu memiliki 1000 ruh lalu keluar satu persatu, niscaya aku tidak akan meninggalkan agama baruku ini karena sesuatu apapun. Sebuah contoh keimanan yang sangat kuat sekali dicontohkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, teman-teman, dimana meskipun Sa'ad sangat sayang kepada ibunya, namun Sa'ad lebih mencintai agama barunya. Tapi kecintaan terhadap agama barunya tidak membuat Sa'ad bin Abi Waqqas tidak hormat kepada orang tuanya. Sa'ad bin Abi Waqqas tetap hormat kepada ibunya dan tetap sayang kepada kedua orang tuanya. Dan peristiwa inilah yang menjadi cikal bakal turunnya ayat Quran surat Luqman ayat ke-14 yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita dengan kondisi apapun. Sa'ad bin Abi Waqqas seorang pemuda yang gagah berani. Pemuda ini adalah ahli Badar, orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Pemuda ini juga ikut dalam perang Uhud, dan di perang Uhud inilah peristiwa menakjubkan terjadi bagi seorang Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana ketika di perang Uhud terjadi sebuah peristiwa yang tadinya di awal sepertinya pasukan muslimin akan menang mudah, dibalikan kondisinya hingga banyak yang pasukan muslimin yang terkocar-kacir. Bahkan saat itu para sahabat kaum muslimin yang berada di sekitar Rasulullah membela Rasulullah kurang dari 10 orang. Salah satunya di sana ada Sa'ad bin Abi Waqqas yang berjuang dengan sangat gigih membela Rasulullah. Dan di saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas menunjukkan kemampuan dalam memanahnya. Kalau biasanya dalam memanah itu hanya satu anak panah diletakkan, dan itu bisa saja meleset. Ada kemungkinan meleset. Namun tidak bagi seorang Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas langsung meletakkan 3 anak panah sekaligus, dan setiap 3 anak panah yang dilemparkan dari panahnya, 3-tiganya tepat sasaran. Melihat hal tersebut, Rasulullah ini menyemangati Sa'ad bin Abi Waqqas. Melihat semangatnya yang begitu menggebu-gebu dalam membela agama Allah di medan pertempuran, Rasulullah pun menyemangati Sa'ad bin Abi Waqqas. Panahlah, wahai Sa'ad, panahlah. Sebagai jaminannya adalah ayah dan ibuku. Belum pernah sama sekali Rasulullah memberikan jaminan ayah dan ibunya kepada sahabat manapun, kecuali kepada sahabat yang satu ini, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dengan jaminan ini membuat Sa'ad bin Abi Waqqas sangat semangat sekali dan memanah. Dan peristiwa ini juga yang melatar belakangnya salah satunya menyebabkan pasukan kafir Quraisy saat itu mundur di Uhud. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas ketika memanah langsung dengan 3 panah dan semuanya itu tepat sasaran. Dan ketika kena panahnya semuanya tewas. Padahal saat itu pasukan kafir Quraisy memiliki pasukan dengan persenjataan yang sangat lengkap, dengan baju jirah, dengan baju besi yang sangat tebal. Namun panahnya Sa'ad bin Abi Waqqas setiap memanah itu berhasil menembus baju besinya, padahal baju besinya sangat tebal. Dan ini merupakan salah satu doa dari Rasulullah yang memberikan doa kepada Sa'ad agar setiap panah yang dilesakkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas selalu tepat sasaran. Sa'ad bin Abi Waqqas dari sejak pemuda sudah dikenal sebagai pemuda yang berani dan cerdas. Dan puncak karirnya itu dilihat ketika Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil menaklukkan Persia. Jadi ketika di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ini Umar memutuskan untuk melanjutkan ekspedisi ke Persia. Karena saat itu
Persia dan kaum muslimin sedang terjadi peperangan. Akhirnya Umar mengumpulkan pasukan yang cukup banyak dan mengumpulkan para sahabat-sahabat seniornya. Dan Umar bertanya kepada para sahabatnya, siapa nih kira-kira Pak Komandan perang yang akan kita tunjuk? Dan mereka serentak semua menjawab, singa yang gagah berani, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena memang teman-teman, ketika dalam medan peperangan, Sa'ad bin Abi Waqqas itu berperang layaknya seekor singa yang gagah berani dan bertempur tidak kenal takut. Dan para sahabat sepakat untuk mengangkat Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi komandan perang untuk memimpin ekspedisi menaklukkan Persia. Dan saat itu terkumpullah tentara-tentara terbaik. Di antara tentara-tentaranya Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu ada sekitar 90 orang ahli Badar, pasukan-pasukan Badar, sahabat-sahabat senior. Dan ada lebih dari 300 orang orang-orang yang pernah ikut serta dalam Rasulullah dalam Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah. Dan juga ada sekitar 700 orang lebih anak-anak dari kalangan para sahabat. Jadi pasukan-pasukan terbaik yang disiapkan untuk menemani Sa'ad bin Abi Waqqas untuk melanjutkan ekspedisi menaklukkan Persia. Dan akhirnya teman-teman, pasukan yang luar biasa hebat ini berangkat menuju ekspedisi Persia. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas memutuskan untuk menempatkan pasukannya di sebuah daerah yang bernama Qadisiyah. Di sini terjadilah pertempuran Qadisiyah antara pasukan muslimin yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dengan pasukan yang dipimpin oleh Rustum. Sa'ad bin Abi Waqqas tidak hanya berani di medan laga, namun Sa'ad bin Abi Waqqas adalah ahli dalam siasat perang dan terbukti dengan berhasil menghancurkan kekuatan besar Persia yang dipimpin oleh Rustum. Usia dari seorang Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat mulia ini, diberikan usia yang cukup panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga saat diberikan rezeki yang sangat melimpah oleh Allah. Tetapi di akhir hayatnya, Sa'ad bin Abi Waqqas berpesan kepada ahli warisnya dan berkata untuk meminta disiapkan sebuah wall yang sudah cukup lama, dan berkata seperti ini, kafanilah aku dengan pakaian ini, karena dengan pakaian inilah aku berhadapan dengan kaum musyrikin pada peristiwa perang Badar. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki pesan kepada para penerusnya agar ketika beliau telah wafat nanti dimakamkan bersama dengan kain wol yang sudah usang, kain yang digunakannya ketika dulu membela Rasulullah di perang Badar. Sebagai penutup teman-teman, semoga kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ini bisa memberikan pelajaran berharga kepada kita, terutama bagaimana kita bersikap baik kepada kedua orang tua kita. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi dengan kisah sahabat-sahabat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.